Shalom dari Jakarta, Indonesia. Selamat berjumpa kembali dengan Berti Wawuruntu dalam khotbah singkat melalui YouTube dan media sosial lainnya. Bulan Juni, minggu ke-25 tahun 2022. Khotbah singkat bertemakan perjalanan spiritual yang terpanjang. Namun pembahasannya terbatas pada 3 topik. Topik 72, implikasi bagi kehidupan umat percaya. Topik 73, kesempurnaan umat percaya dan kasih setianya. Kedua video dari kedua topik ini sudah tersedia pada akun YouTube saya, Berti Wawuruntu. Silakan saksikan. Topik 74, ketika kasih kepada Tuhan menjadi tawar. Kita masuk ke dalam topik 74, ketika kasih kepada Tuhan menjadi dingin. Yesus menubuatkan kasih banyak orang akan menjadi dingin atau tawar sebagai bagian dari jawabannya atas pertanyaan para murid, apa yang akan menjadi tanda kedatanganmu pada akhir zaman? Dalam Matius 24, Yesus menggambarkan akhir zaman yang akan mendahului kedatangannya yang kedua kali. Dia mengatakan bahwa akan ada Kristus palsu. Ayat 5. Perang. Ayat 6. Perselisihan dan bencana alam. Ayat 7. Yesus juga memperingatkan penganiayaan umat percaya. Beberapa di antaranya akan terbukti sebagai murid palsu yang akan berbalik satu sama lainnya. Ayat 9 dan 10. Dan kata Yesus, dan karena pelanggaran hukum bertambah, maka kasih banyak orang menjadi dingin. Ayat 12. Entah itu karena pengaruh yang menipu dari guru-guru palsu, atau penganiayaan, atau ketakutan akan kematian, ataupun penyebab lainnya. Kasih mereka kepada Tuhan dan terhadap gereja menjadi dingin. Orang Kristen sejati, bahwa mereka yang imannya lemah akan bertahan sampai akhir. Kasih mereka adalah kasih yang sejati, yaitu buah-buah Roh Kudus. Galatia 5 ayat 22. Dan kasih tidak dapat gagal. 1 Korintus 13 ayat 7. Kasih sejati tidak bisa menjadi dingin
karena ditopang oleh Kristus yang mampu menjaga agar kita tidak jatuh. Yudas ayat ke-24. Namun bagi mereka yang tidak memiliki pengalaman Pentakosta, nampak jelas kasih yang mereka miliki akan menjadi semakin dingin di hari-hari terakhir dari akhir zaman. Paulus memperluas pandangannya ini dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 1-4. Ketika dia menjelaskan hari-hari terakhir, menjelang peristiwa terakhir, kasih yang dimiliki orang-orang tersebut di atas bukanlah kasih yang penuh semangat dan hidup bagi Tuhan, bagi kebenarannya atau umatnya. Sebaliknya, kasih itu adalah atas dirinya sendiri dan cinta akan uang. Paulus menggambarkan orang-orang yang kasihnya kepada Allah, Kristus, dan orang-orang kudus hanya dalam kepura-puraan, bukan dalam kenyataan. Mereka melakukan dengan cara religius, mulai dari cinta diri dan untuk tujuan egois. Tujuan mereka untuk mendapatkan kemuliaan, pujian dari manusia, atau menggunakan agama untuk mendapatkan sesuatu bagi mereka sendiri. Sebenarnya mereka tidak melakukan apapun untuk kemuliaan Allah, kehormatan Kristen. Bagaimana kita dapat yakin bahwa kasih yang kita miliki untuk Kristus tidak akan pernah menjadi dingin? Kita mulai dengan memeriksa diri kita sendiri untuk memastikan bahwa kita benar-benar berada di dalam iman. 2 Korintus 13 ayat 5. Jika kita benar-benar milik Kristus, kita dapat yakin bahwa kita memiliki kasih dari Roh yang tidak pernah menjadi dingin. Kemudian kita berusaha untuk meningkatkan kasih kita. Inilah doaku. Semoga kasih-Mu semakin melimpah dalam pengetahuan dan wawasan yang dalam, sehingga kamu dapat membedakan apa yang terbaik, murni, dan tidak bercela untuk hari Kristus yang dipenuhi dengan buah kebenaran yang datang melalui Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Filipi pasal 1 ayat 9-11. Sekarang, mengapa kita bisa kehilangan kasih mula-mula? Yang pertama, masalah hati. Adanya kekecewaan, sakit hati, kepahitan, dan lain sebagainya.
Lukas 24 ayat 13 sampai 32. Diceritakan dua orang murid Yesus yang pulang ke kampungnya yang bernama Emmaus pada hari di mana mereka mendengar tentang kebangkitan Yesus. Dalam perjalanan mereka berdiskusi tentang kejadian di hari-hari itu di Yerusalem. Perkataannya menceritakan keajaiban Yesus, tapi perbuatan, sikap hidup, dan kerohaniannya mengatakan berbeda. Karena perjalanan dari Yerusalem ke Emmaus, jalannya menurun. Ketika mereka sedang asik berbicara, Yesus hadir di tengah-tengah mereka. Tapi mereka tidak dapat mengenal Dia, karena mata hatinya ditutupi oleh kekecewaan. Dalam keadaan kerohanian kita yang menurun, Dia mau hadir, tapi seringnya kita tidak merasakan kehadirannya karena hati kita yang kecewa, sakit hati, kepahitan, dan hal-hal itu menutupi. Sesungguhnya mereka dalam keadaan kecewa karena apa yang mereka harapkan dari Yesus tidak terjadi. Lalu Yesus menegur dengan keras. Penyebab kedua, cinta akan dunia. Bila kita mengasihi dunia, maka kasih kita kepada Bapa tidak ada. Ikatan dengan dunia ialah keinginan daging, keinginan mata, keangkuhan hidup. 1 Yohanes 2 ayat 15 sampai 17 membuat kita sulit bertumbuh dan pada akhirnya kehilangan kasih mula-mula. Santo Demas, teman sepelayanan Paulus, meninggalkan pelayanannya dan mundur dari Tuhan karena mencintai dunia. 2 Timotius 4 ayat 10. Penyebab ketiga, kenyamanan, kemapanan hidup atau comfort zone. Ingat, waktu kita belum punya apa-apa, kasih kepada Tuhan luar biasa. Tetapi setelah semuanya ada, bisnis, sekolah, pelayanan yang terbaik, sudah mapan. Namun pada saat itu, kita bisa kehilangan kasih mula-mula. Seperti anggur yang tidak pernah diolah, diaduk, digoncang, dituang, tidak ada rasanya. Dan baunya tidak berubah. Buka Yeremia 48 ayat 11. Sebab itu kita perlu adanya goncangan-goncangan di dalam hidup kita untuk membuat kita tetap memiliki kasih mula-mula, bahkan lebih. Jadi kalau saudara digoncang, ingat, ucapkan syukur supaya kasih mula-mula tidak meninggalkan kita. Yang keempat, rutinitas membuat kebosanan, jenuh.
Ada 3 wabah yang disebar iblis di akhir zaman. Wabah jenuh, patah semangat, dan merasa tidak penting. Hati-hatilah dengan virus yang membuat gereja menjadi lemah, lesu, letih, dan sebagainya. Semua tugas yang dilakukan dengan rutinitas sehingga membuat kita tidak bergairah lagi. Kasih akan menurun. Kehilangan gairah. Tidak seperti saat kita jatuh cinta pertama dengan Tuhan. Tuhan mencari orang-orang yang berkata, Tuhan, aku tidak hanya membutuhkan Engkau, tapi aku selalu merindukanmu. Aku sungguh mengasihi Engkau. Engkau adalah segalanya dalam hidupku. Gereja harus kembali kepada kasih mula-mula. Kalau tidak, murka Allah akan terjadi. Pada akhirnya, kita buka Alkitab kita pada kitab terakhir dalam Perjanjian Baru, yaitu Wahyu pasal 2 ayat 5. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki Dian dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Sekarang kita selaku umat percaya, sementara dalam perjalanan spiritual terpanjang menuju peristiwa yang kedua, kedatangannya Tuhan Yesus yang kedua kali. Artinya masih tersedia waktu bagi umat percaya untuk bertobat. Baik bertobat secara pikiran dan perbuatan, agar kita bisa tetap menerima kasih setia-Nya dan hidup selalu bersama-sama dengan Dia di tempat yang sudah Tuhan siapkan bagi umat percaya.